Saya Muhammad Yusuf Hamka, saya mualaf, dan saya adalah pemilik dan pedagang warung nasi kuning pojok halal yang dibuka pada tanggal 6 Februari 2018. Saya menjual nasi kuning ini seharga Rp3.000. Nasi kuning ini saya beli diantaranya harga Rp10.000 dan ada yang Rp12.000. Dan ini bentuk pengabdian saya, bentuk rasa terima kasih saya kepada Tuhan, dan bentuk terima kasih saya kepada Indonesia. Warung nasi kuning pojok halal. Saya sudah ada di dua lokasi, yaitu di Jakarta Barat di Jalan Hayamuruk di bawah jembatan penyeberangan Olimo. Insya Allah nanti saya akan buka di samping gedung KPK. Itu ada tanah kosong yang punya pemiliknya udah bilang boleh dipinjam dipakai untuk membuka dagangan nasi kuning. Selanjutnya kita akan buka di Jakarta Selatan di Pejaten Barat. Dan selanjutnya mungkin di Jakarta Timur. Insya Allah 5 wilayah Jakarta dalam tahun ini bisa kita buka semua. Nah, kalau sudah semuanya 5 buka dan dampaknya positif, meringankan beban saudara-saudara kita yang membutuhkan dan yang kekurangan, insya Allah nanti seluruh Indonesia kita akan buka juga. Dan kita ajak kawan-kawan pengusaha untuk buka ini. Sebab ini menurut saya dengan jual harga Rp3.000, mungkin secara matematika rupiahnya mungkin rugi, tetapi ini adalah dagang yang paling untung. Karena apa? Harta yang kita simpan adalah bukan harta kita. Itu akan jadi milik anak cucu kita atau jadi rebutan orang. Tapi harta yang kita sedekahkan ini adalah harta kita di akhirat nanti. Jadi untungnya di situ. Semua Rp3.000 dan makan boleh sekenyangnya, nggak kenyang tambah lagi. Dan bahkan kita sini kebijaksanaan dari teman-teman karyawan di sini yang memutuskan kalau ada orang nggak mampu kita kasih gratis. Kalau dia ada cuman bawa Rp3.000, anaknya 3, yang 3 nggak ada duitnya, kita kasih gratis. Dan orang kaya silakan makan di sini. Ya, mau infak boleh, kita nggak minta sumbangan, nggak bikin proposal. Kita lucu, ada orang kaya yang bayar cuma Rp3.000. Ada orang kaya yang bayar ada yang 5 juta. Ada itu, ada yang 50.000, ada 20.000, ada 10.000. Jadi dengan keadaan warung kuning ini saya belajar mengetahui karakter manusia. Oleh sebab itu saya pikir banyak hal-hal positif yang saya dapat sehingga saya bisa memperbaiki diri lagi nantinya. Nggak bayar nggak apa-apa. Saya terima. Sini ya. Nggak bayar nggak apa-apa. Pak, makasih Pak. Ayo. Warung kuning pojok halal ini sebenarnya berangkat dari saya setiap bulan Ramadan tahun ke-6 atau tahun ke-7 hari ini tahun ini untuk memberikan makan gratis untuk 1.000 porsi per hari di bulan Ramadan. Tetapi sekarang saya berpikir setelah usia saya 60 tahun, kok berbuat baik aja harus tunggu bulan Ramadan? Kenapa nggak setiap hari? Insya Allah setiap hari saya masih mampu. Makanya saya buka sejak 6 Februari kemarin, kita buka warung pojok halal 2018 ini. Jadi sekarang 12 Maret 2018 juga kita buka di Hayamuruk. Insya Allah nanti akhir Maret atau awal April kita buka di samping gedung KPK. Dan selanjutnya di Pejaten Barat dan mungkin di Duren Sawit kita buka. Pegawainya ini cuma 2, yaitu yang punya warung yang mensuplai makanan dan karyawati kita yang mendampingi. Jadi karyawati kita ini juga nggak dibayar, mereka mensedekahkan jam istirahat waktunya. Jadi semua saling mau beribadah, Pak. Sukarelawan yang tanpa bayar. 11.30 sampai 12.30, tapi bahkan kadang-kadang kita sampai jam 1. Dan ini dijaga oleh teman-teman yang istirahat, semua gantian rolling kita. Saya ini pedagang tulen. Dari kecil saya umur 12 sudah dagang es mambo sama dagang asongan. Ya akhirnya sampai saat ini saya ya jadi penasehat di beberapa perusahaan besar. Jadi ya jujur saya mendagang nasi kuning ini, nasi kuning pojok halal ini karena sebelumnya saya punya outlet pojok halal, yaitu yang di sebelah sana, tetapi itu komersil. Kalau ini adalah tidak komersil dan saya ingin bersama-sama membantu meringankan saudara-saudara kita yang mungkin kalau dia kerja di Jakarta biaya makannya satu hari bisa 10.000 sampai 15.000. Oleh sebab itu saya siapkan 3.000 dengan lauk yang layak, yaitu ada ayam, ada telur, dan ada sayur dan sambal, serta ada buahnya pisang dan air minum.
sebenarnya membantu meringankan saudara-saudara kita yang berkekurangan. Dan mudah-mudahan teman-teman pengusaha yang mampu ya bisa ikut membuka seperti ini. Saya orang kaya pun bayar 3.000 nggak apa-apa, sebab buat saya pahalanya. Mereka kaya tapi mereka kikir. Mereka bayar 3.000 nggak apa-apa, pahalanya buat saya. Pahala itu hoki kalau bahasa orang-orang Tionghoa. Jadi hokinya itu berpindah. Jadi makanya mudah-mudahan yang kaya bisa mensubsidi yang lain. Makanya banyak teman-teman kita yang muslim malah luar biasa. Punya 50.000 dikembaliin nggak mau. Punya 10.000, 20.000 nggak mau. Bahkan ada yang non-muslim datang, ibu-ibu datang ke sini makan, terus ngamplopin 5 juta rupiah. Jadi alhamdulillah. Jadi makanya saya bilang, terus ibu-ibu itu bilang, saya minta proposal, saya mau bagi teman-teman. Saya nggak buat proposal dan saya nggak minta sumbangan dari siapa-siapa. Tetapi kalau Anda mau ikut sedekah, sedekahlah di sini sama-sama, bagikan. Pertama, ibu saya bekas pedagang nasi kuning di Samarinda dulu. Dan saya kecil suka bawain nasi kuning untuk jualan, bantuin ibu saya. Kedua, yang terbesit adalah bahwa saya diberi kenikmatan oleh Allah setiap hari. Kenapa saya nggak membantu setiap hari? Ya, saya layanin dulu boleh? Nggak apa-apa, saya layanin dulu pelanggan saya. Pak, ayam, telur? Telur. Iya Pak, saya layanin Bapak, barokah ya Pak. Ya, seperti saya katakan bahwa Allah kasih saya rezeki setiap hari. Nggak usah berupa materi. Oksigen yang dia kasih saya setiap pagi bangun masih bisa napas. Mata saya buka masih bisa lihat. Kuping saya langsung bisa dengar. Lidah saya bisa mencicipi asin, manis, asam, semua pahit, semua saya bisa mencicipi. Terus kemudian tangan dan kaki saya bisa bergerak. Ini rezeki, karunia Allah yang tidak terhingga. Coba, andai kata mata saya dikasih tidak lihat, itu luar biasa saya nggak bisa lihat. Ini saya bisa, semuanya saya lengkap dikasih Allah. Sehat badan, kenapa saya nggak berbagi setiap hari? Ini kan udah ajaran Allah, ajaran agama saya begitu. Tidak mencapai target. Saya minimum tadinya mau 100 setiap outlet yang saya buka. Tetapi ini masih di bawah 100. Sebab target saya untuk berbuat baik adalah 1.000 porsi per hari. Tetapi ini baru 2 outlet. Itu pun juga di bawah 100. Tetapi mungkin orang-orang masih menganggap ini hoax atau apa mungkin, atau nggak yakin, nggak percaya. Tetapi makanya saya minta teman-teman, ayo dong cobain. Makanannya bener nggak? Enak nggak? Sesuai nggak? Dan harganya benar murah nggak gitu. Anda bisa cek, satu piring nasi aja cuma nasi aja 3.000 Pak. Bagaimana buah-buahannya, bagaimana ayamnya, bagaimana telurnya, bagaimana sayur-sayuran. Jadi di sini makan itu boleh punya 3.000, nggak kenyang, makan lagi tambah, nggak apa-apa. Itu toleransi kita. Jadi silakan sepuasnya. Tetapi banyak kan saudara-saudara kita, walaupun mereka orang kecil, mereka tahu diri. Mereka nggak cukup deh katanya, masih saudara yang lain nanti nggak kebagian. Itu alhamdulillah, luar biasa. Orang kecil lebih punya wawasan yang positif menurut saya. Pasti penjualannya diputar lagi. Jadi yang lucu, modal awal nggak terlalu besar, sampai sekarang modal awalnya belum habis. Jadi banyak yang infak gitu, yang kecil-kecil membantu itu. Jadi insya Allah lah ini sampai kapanpun juga pasti ini warung akan berkembang. Yang pasti secara matematika warung ini nggak ada untungnya. Tapi untungnya adalah saya melayani. Saya melayani saudara-saudara kita. Saya akan terima sumbangan bentuk apapun yang tidak mendikte, ya kan, tidak mengatur apapun. Karena ini pemberian ini tidak ada unsur-unsur ingin popularitas, ingin politis atau ingin segala macam. Tidak. Siapapun agamanya, nggak punya agama aja boleh makan di sini. Siapapun sukunya, mau yang Tionghoa, mau yang Jawa, mau yang Arab, mau yang orang bule kayak mau mampir sini, monggo silakan makan aja, bersuka cita di sini, nggak ada yang susah. Itu ada 5-6 warung. Saya bilang setiap hari gantian. Beli 100 dari warung A, besok Selasa dari warung B, besok Rebo beli dari warung C. Supaya kita tidak mematikan mereka juga. Kita memberdayakan mereka. Kalau saya bawa dari catering luar,
mereka yang pedagang sekitar tempat itu akan mati karena bersaing dengan kita dengan harga murah, kita harga subsidi. Dan ini yang saya tidak kehendaki, karena rezeki yang turun dari Allah buat saya dan buat teman-teman semua, baik dia pedagang maupun saudara-saudara kita yang tidak mampu, yang pekerja-pekerja. Nah, ini makanya saya harus mengatakan seperti itu. Ya, saya meminta teman-teman